Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat Nikita Mirzani dan kawan-kawan dinyatakan naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, Reza Gladys selaku korban mengalami kerugian senilai 4 miliar rupiah. Ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi. Ia menjelaskan singkat kronologi kasus yang dilaporkan Reza Gladys. Masalah bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelekkan produk kecantikan milik Reza Gladys melalui siaran langsungnya. Asisten Nikita Mirzani disebut meminta uang tutup mulut senilai 5 miliar rupiah. Karena merasa terancam, Reza Gladys baru mentransfer uang senilai 2 miliar rupiah pada keesokan harinya. Hingga saat ini, penyidik Direktorat Research Cyber Polda Metro Jaya sudah memeriksa sebanyak 10 saksi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kini masuk ke tahap penyidikan ya guys. Polisi menyebut ada dugaan pemerasan. Tapi mari kita lihat secara logis guys, apakah unsur pidananya benar-benar kuat? Menurut rilis kepolisian ya guys, Nikita Mirzani menjelek-jelekan Dr. Reza Gladys dan produknya. Lalu Dr. Reza Gladys menghubungilah asistennya Nikita Mirzani yaitu Mail untuk bersilaturahmi. Kemudian versi polisi juga menyebutkan Mail meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita tidak speak up lebih jauh di media sosial. Akhirnya Dr. Reza Gladys pun menyerahkan uang sebesar 4 miliar rupiah. Disinilah poin kritisnya ya guys. Dalam pembahasan pasal 368 KUHP itu harus ada ancaman atau intimidasi yang memaksa korban menyerahkan uang. Jika tidak ada ancaman secara eksplisit ya, maka unsur pemerasan sepertinya tidak terpenuhi guys. Tapi ada pertanyaan besar nih, apakah Dr. Reza Gladys benar-benar terpaksa ataukah justru bagian dari negosiasi bisnis di dunia selebriti? Dr. Reza Gladys adalah figur publik ya guys dan memiliki pengaruh yang lumayan besar di media sosial. Kemudian latar belakang beliau juga memiliki kekuatan secara finansial. Jika memang Dr. Reza Gladys merasa diperas, mengapa dia lebih memilih membayar dulu baru melapor? Apakah ada komunikasi lain yang menunjukkan bahwa ini benar-benar pemaksaan ataukah justru hanya sekedar transaksi di balik layar? Pada dasarnya kasus ini masih berkembang ya guys dan kita belum tahu nih bukti lengkapnya. Tapi ini mengajarkan kita satu hal guys, di era digital batas antara pemerasan dan negosiasi itu sangat tipis. Jadi menurut kalian nih, apakah ini pemerasan murni ataukah justru ada aspek lain yang belum terungkap? Betul dong, ditawarin duit masa ditolak, gua aja mau. Jadi ini dipanggil atas laporannya Dr. RG, ada Niki, Doktip, dan juga Dr. Oki. Dan mereka bertiga itu diperiksa sebagai saksi semua ya. Jujur di kasus ini gua bukan ngebela siapa-siapa, gua di sini netral dan menurut pendapat gua. Kata Niki tadi niat mau nolong malah dilaporin. Ya secara logika orang nawarin duit ya masa nggak kita ambil, tapi itu duit apa dulu tuh harus kita tahu dulu dong. Mungkin tuduhan yang banyak orang tahu itu masalah tentang pemerasan. Katanya Niki merasi Dr. RG. Tapi menurut Niki itu bukan pemerasan. Menurut gue sih lebih ke penyogokan ya. Nah di kasus suap menyuap atau sogok menyogok itu sama-sama salah si pemberi dan juga si penerima setahu gue ya. Mungkin di sini udah banyak ahli hukum, bisa bantu komen di bawah deh pasalnya itu ada di mana aja. Jangan sampai yang ngelaporin ini malah ke bawah-bawah karena kasus suap itu nggak boleh kalau terbukti itu suap ya. Dan di sini Niki udah bilang tolong sebutin namanya dong kalau Niki itu meras. Tapi nggak ada yang berani nyebutin nama itu. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Oke guys, hari ini kita dihebohkan dengan salah satu berita infotainment dari salah satu selebritis yaitu dari Nikita Mirzani ya guys. Dimana hari ini dia sedang dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah jadi setelah selesai dilakukannya pemeriksaan atas Nikita Mirzani, tiba-tiba dia keluar dari ruangan dan dihampiri oleh beberapa media guys. Nah di dalam video tersebut Nikita Mirzani itu tidak sendirian guys, dia didampingin oleh beberapa orang yaitu ada Doktip dan juga Dr. Oki Pratama guys. Jadi guys setelah dia melakukan pemeriksaan
pemeriksaan kurang lebih 12 jam dari pihak kepolisian, akhirnya Nikita Mirzani itu melakukan klarifikasi terhadap media, guys. Nah, jadi guys, sebelumnya Nikita Mirzani dipanggil oleh pihak kepolisian atas laporan dari salah satu dokter, yaitu Dr. Reza Gladys. Atas laporannya tersebut, akhirnya Nikita Mirzani dipanggil. Nah, aku kurang tahu nih kasusnya apa, laporannya atas apa, cuman di wawancara tersebut, Nikita Mirzani sempat membahas masalah pembayaran duit yang memang ada kaitannya dengan laporan yang disampaikan atau diutarakan oleh si Reza Gladys. Jadi menurut teman-teman gimana nih atas kasus yang sedang dialami oleh Nikita Mirzani ini? Apa mungkin teman-teman punya pendapat atau saran yang memang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani? Seharusnya seperti apa? Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang tahu nggak sih kenapa si Nikita Mirzani itu dilakukan pemeriksaan dengan cukup lama 12 jam atas laporan dari si Reza Gladys ini? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kasusnya apa? Mungkin teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Pengen sedikit berkomentar masalah antara NM sama Dr. RG, di mana beliau adalah pemilik salah satu skincare, yang dimana Dr. RG ini telah melaporkan NM atas dasar yang namanya pemerasan. Tapi di beberapa berita di situ NM bilang begini, si R ini yang menawarkan uangnya. Dan sekarang berita terbaru rilis dari kepolisian bahwasanya NM telah menerima uang sebesar 4 miliar karena si korban merasa ketakutan kalau produknya direview. Nah, ini sebenarnya dua-duanya kena nih. Dua-duanya kena. NM-nya pasti kena yang namanya Undang-Undang ITE. Tapi kalau memang dia kena Undang-Undang ITE tapi terbukti bahwa produk si R ini memang bermasalah, maka dia akan lolos. Nah, kemudian kenapa Dr. R sampai ketakutan produknya direview? Suatu tanda tanya dong, berarti produk dia memang betul mengandung bahan berbahaya, kan begitu. Nah, kemudian dia melakukan yang namanya penyuapan, gratifikasi. Dia kena 2 pasal. Dia sadar nggak ketika dia melaporkan NM ini, dia itu adalah si pelaku. Nah, kalau si NM ini nanti ibaratnya terjerat Undang-Undang ITE, itu harus benar-benar itu produknya direview dulu sama BPOM. Kenapa? Ada unsur apa? Kenapa dokter ini rela sampai merasa ketakutan sehingga ia mau memberikan uang sebesar 4M ke NM? Dan itu luar biasa. Kemudian kemarin pada saat penggerbekan ke kosannya Mail, ke rumahnya Mail, Mail mengaku dia tidak ada yang namanya surat pemanggilan. Tiba-tiba datang gerbek terus meminta handphone iPhone 15-nya. Dari mana? Dari mana mereka tahu Mail itu punya handphone tersebut? Berarti kan transaksi itu di handphone itu. Berarti handphone itu adalah suatu barang bukti yang berharga. Kenapa harus handphone itu tujuan utamanya? Padahal belum ada yang namanya surat pemanggilan. Makanya ini benar-benar harus jangan sampai nanti ujung-ujungnya duit yang berbicara clear semua. Karena apa? Karena masalah ini sudah ditonton sama jutaan rakyat Indonesia yang memang setiap harinya banyak rakyat Indonesia yang seru mengikuti NM ini live di TikTok setiap harinya, yang dimana dia membicarakan mengenai permasalahan skincare Indonesia. Kemudian terakhirnya permasalahannya sama si Dr. R. Nah, ini harus ekstra hati-hati nih kepolisian nih, jangan sampai nanti masyarakat jadi berpikir seperti ini. Jangan sampai yang namanya ujung-ujungnya duit. Karena ini dari awal netizen tuh udah memantau. Karena ini kan setiap hari huru-hara live dari pagi sampai malam membicarakan skincare si A, si B, si C, sampai akhirnya Dr. R ini melaporkan NM. Ini di ujung ceritanya. Makanya suatu pertanyaan yang besar, kenapa dia ketakutan, kenapa dia dengan ikhlas mau memberikan 4M ini? Berarti produknya bermasalah. Seandainya produknya nggak bermasalah, kenapa dia mau ngasih 4M? Ya udah, kamu mau keluar produkku bermasalah, itu urusanmu. Produkku ini betul, berarti dia nggak harus takut. Nah, ada apa ini? Jadi ayo dong BPOM. BPOM itu memang harusnya ya, BPOM itu adalah yang dipercaya sama masyarakat. Tolong jangan sampai ada kejadian seperti dulu lagi. Contohnya yang obat demam yang untuk anak yang sampai banyak dia gagal ginjal. Kenapa? Jadi tolong itu jadikan pelajaran. Apalagi skincare ini yang mana merupakan kebutuhan seperti kebutuhan pokok untuk wanita Indonesia. Nah,
Standar kami mau membeli kosmetik itu adalah kalau sudah ada dia BPOM, ada nomor NA-nya. Berarti kami percaya produk itu memang sudah lulus sensor dari BPOM. Jadi ayo BPOM ini harus kerja. Jangan sampai ada lagi kelalaian seperti ini. Kerja dong BPOM. Tolong bikin kami itu kembali percaya lagi sama BPOM.